Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di luar kota Guangling, sebuah sungai besar mengalir melewatinya. Sungai itu lebar dan penuh dengan ribuan kaki. Sungai Dachang. Sungai terpanjang di Kabupaten Yunhe, berkelok-kelok ribuan mil. Saat itu 10 menit di pagi hari. Suyi, mengenakan kain biru, pergi ke utara sepanjang sungai Dachang. Saat saya berjalan, saya merasakan perubahan energi spiritual antara langit dan bumi. Awasi gunung dan sungai, amati tanda-tanda langit dan bumi. Inilah yang disebut Feng Shui. Meskipun Suyi tidak memiliki kultivasi saat ini, pengalaman dan visi kehidupan sebelumnya masih ada. Hal ini memungkinkan dia untuk melihat aura didistribusikan antara langit dan bumi dari tren gunung dan sungai. Aura bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dia berjalan di sepanjang tepi sungai lebih dari 10 mil, dan akhirnya berdiri diam, dengan sedikit kepuasan di matanya. Di depan Anda adalah gunung besar, dengan puncak dan puncak, yang diselimuti kabut sepanjang tahun. Pegunungan Yuncang. Membentang sejauh 800 mil dan berbatasan dengan sungai Dachang. Ke depan, ini adalah Gunung Hantu, dari Gunung Yuncang, yang membuat orang-orang di kota Guangling membicarakannya. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke kejauhan. Selama bertahun-tahun, Gunung Guimu telah dianggap sebagai tempat yang tidak dikenal dan membunuh. Dikabarkan bahwa dahulu kala, ada sisa-sisa medan perang, dan itu sangat menyeramkan. Banyak cerita hantu yang beredar di kota Guangling kebanyakan berhubungan dengan Gunung Hantu. Setelah beberapa saat, Suyi menutup matanya dan menghela nafas dalam hatinya. Sayangnya, saya belum berkultivasi. Jika tidak, saya bisa berjalan-jalan dan menangkap beberapa hantu untuk membantu saya mengumpulkan ramuan dari pegunungan. Di dalam hal ini, kamu tidak perlu bekerja keras untuk datang ke tempat terpencil di luar kota ini untuk berkultivasi. Ada hantu di dunia ini. Dan Suyi lebih tahu bahwa hantu dibagi menjadi hantu, hantu, dan sebagainya. Di hutan belantara besar Kyushu, Kaisar Hantu Siming, yang paling misterius pada awalnya adalah hantu yang lahir di medan perang kuno, yang dapat disebut sebagai legenda dalam budidaya hantu. Meskipun aura di sini masih sangat tipis, tetapi bagi saya sekarang sudah sangat bagus. Suyi akhirnya memutuskan untuk berlatih di sini. Ini adalah hutan Murbei, bersebelahan dengan sungai Dachang, dan pegunungan Yuncang di depannya. Embusan angin sungai bertiup, dan aura yang mengalir di udara menyegarkan. Suyi menghembuskan udara keruh, tubuh dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih dan halus, seperti bulan yang penuh dengan langit biru. Setelah itu, dia perlahan membuka posturnya dan melakukan teknik penempaan Songhe. Benar saja, itu tidak sama dengan ketika saya berkultivasi di Wenjia. Hanya dalam beberapa saat, Suyi, yang sedang berkultivasi, memperhatikan bahwa dalam kehampaan 10 kaki di dekatnya, ada untaian aura tipis yang datang ke arahnya dan terbenam di tubuhnya. Ini seperti angin musim semi dan hujan, melembabkan sesuatu secara diam-diam. Ki dan darah tubuhnya mulai menjadi bulat dan hidup, seolah-olah dia sedang bersorak, bersemangat dan penuh vitalitas. Suyi dengan cepat membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ini, dan membenamkan dirinya dalam kultivasi tubuh dan pikiran, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Saat itu tengah hari. Kali ini, Suyi berlatih selama 3 jam. Untungnya, bagian dari hutan Murbei ini sangat terpencil, di sebelah Guimu Ridge, tempat yang paling ganas. Tiba-tiba, ada suara renyah dari tulang dan otot tubuh Suyi, seolah-olah lapisan pelindung tubuh telah dipotong, dan darahnya mengalir seperti sungai Yangtze. Pada saat ini, dia seperti pinus kuno, menghubungkan langit dan bumi. Pinus dan bangau cocok untuk gerakan dan keheningan. Saat ini, esensi dan pesona Songhe Body Forging telah sepenuhnya dikuasai oleh Suyi. Dan dia juga memasuki tahap awal memindahkan darah dalam satu gerakan. Setelah setahun, Suyi akhirnya mendapatkan kembali kultivasinya. Dentang. Nyanyian pedang yang familiar bergema di benak Suyi, menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Pedang 9 neraka. Apakah kamu bahagia untukku juga?
Mata Sui sedikit berbeda. Di kehidupan sebelumnya, ketika saya masih muda, saya baru saja mulai berlatih, dan pedang 9 penjara ada di sisi saya, menemani saya sepanjang jalan. Sampai sebelum reinkarnasi, dengan tingkat kultivasi menakutkan, Xuan Hejian, yang disebut gurun besar, dia belum mampu menembus rahasia sebenarnya dari pedang 9 penjara. Dari mana asalnya? Rantai ilahi 9 lapis disegel pada pedangnya. Mereka penuh misteri. Sui dapat melepaskan kekayaan dan ketenaran yang telah dia kumpulkan dalam hidupnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa diturunkan adalah pedang 9 penjara. Jadi, sebelum reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, Sui tidak ragu untuk menyegel ingatan seumur hidupnya di pedang ini dan bereinkarnasi dengan pedang ini. Pedang ini seperti kehidupan dan tidak bisa dilepaskan. Segera, Sui menggelengkan kepalanya dan mulai mengalami perubahan dalam napasnya sendiri. Sungguh luar biasa menghembuskan energi spiritual untuk berkultivasi. Setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia menghabiskan 3 hari di rumah Wen. Sebagai tambahan, itu jauh lebih sedikit daripada 3 jam budidaya di tepi sungai Gritchang. Perbedaan. Jika saya berlatih di sini, saya hanya perlu 3 hari untuk mencapai kesempurnaan penghalusan kulit. Memikirkan hal ini, Sui menggelengkan kepalanya. Jika hanya untuk meningkatkan ranah kultivasi, itu mudah bagi saya. Tetapi untuk berkultivasi kembali dalam kehidupan ini, yang saya inginkan adalah melampaui cara kehidupan sebelumnya. Untuk mencapai langkah ini, Anda harus tegas di setiap ranah dan mengambil setiap langkah. Ingat, jangan terburu-buru. Sui mengingatkan dirinya sendiri secara diam-diam. Memindahkan ranah darah ke ranah seni bela diri pertama. Meskipun situasi ini adalah yang paling mendasar, itu juga yang paling penting, dan itu cukup untuk mempengaruhi apakah jalan dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Sayangnya, saya tidak punya uang sekarang. Jika saya punya cukup uang, saya bisa membeli beberapa ramuan obat di kota. Setelah berlatih setiap hari, saya akan menggunakan pemandian obat untuk menyehatkan tubuh saya dan memperbaiki esensi obat-obatan, yang cukup untuk lebih meningkatkan dan tingkatkan kekuatan fisik Anda. Selanjutnya, saya harus mencari kesempatan untuk menghasilkan uang. Sui sedang memikirkan rencana kultivasinya di masa depan. Tiba-tiba, batuk keras berhembus dari angin. Sui menoleh dan melihat 2 sosok mendekat dari kejauhan ke arah Gunung Guimu. Seorang lelaki tua berjubah dan seorang gadis berbaju ungu. Pria tua berjubah itu kurus, wajahnya yang kurus pucat, dan dia terbatuk-batuk saat berjalan, sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Gadis berbaju ungu menemaninya di samping, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Yang lebih langka lagi adalah dia memiliki aura bangsawan yang sangat berbeda dari orang biasa. Apakah lelaki tua ini atau gadis muda ini, jelas bahwa mereka telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Sui hanya meliriknya dan kemudian menarik kembali tatapannya. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia berhenti dan menatap lelaki tua berjubah itu lagi. Tiba-tiba, dia membuat penemuan baru, dan warna aneh muncul di kedalaman matanya. Pria tua berjubah dan gadis ungu juga memperhatikan Sui sejak lama dan tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika Sui menatap lelaki tua berjubah itu untuk kedua kalinya, gadis berbaju ungu tidak bisa menahan kerutan, dan ekspresi cemberut muncul di wajahnya yang cantik. Sneaki, bukan orang baik pada pandangan pertama. Dia memelototi Sui. Sui terkejut, gadis ini memiliki temperamen yang hebat. Zijin, jangan kasar. Bahkan jika kamu khawatir tentang cedera kakekmu, kamu tidak bisa marah pada orang yang tidak bersalah. Pria tua berjubah itu memiliki suara yang hangat, berada di dunia, Anda harus menahan diri dan kembali ke ritual, dan jangan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Hanya dengan cara ini Anda dapat menjaga kedamaian platform spiritual dan tidak terjebak oleh 6 pencuri di hatimu. Gadis bernama Zijin berkata dengan sedih, kakek, kamu sangat terluka, dan kamu datang untuk mengajariku, bagaimana aku bisa tega mendengarkan. Berbicara, dia batuk dengan keras, dan urat biru di dahinya menjadi menonjol, seolah-olah dia ingin memuntahkan jantung dan paru-parunya. Kakek, tolong berhenti bicara. Wajah cantik Purple Jin penuh dengan kekhawatiran, dan dia sangat cemas.
Dia dengan hati-hati menopang lengan lelaki tua itu, ketika aku kembali ke kota, aku akan menemukan dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba berkata, cedera semacam ini tidak dapat diselamatkan oleh dokter biasa. Jika terus ditunda, dalam 3 hari, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Zijin melebarkan matanya karena marah, dan berkata dengan marah, beraninya kau mengutuk kakekku sampai mati. Tetapi lelaki tua berjubah itu tersenyum pahit, Zijin, teman kecil ini benar. Cedera kakek hampir tidak dapat disembuhkan. Ini. Zijin, seperti disambar petir, patah hati dan gemetar, kakek, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kecelakaan. Aku akan membawamu kembali ke Kabupaten Yunhe. Berbicara tentang ini, dia menatap Su Yi lagi, matanya halus, teman kecil, beranikan diri untuk bertanya, bagaimana kamu melihat luka pada lelaki tua itu sebelumnya? Su Yi memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua berjubah itu, tetapi dia tidak menyembunyikannya, dengan mengatakan, roh jahat merah di antara alis, kulitnya pucat dan tidak berdarah, paru-parunya diserang oleh racun jahat, dan aura mayat yang dingin tetap ada di sekitar tubuh. Jika tebakanku benar, kamu pernah berada di ibu hantu sebelumnya. Ling bertemu dengan mayat Liu Jueyin. Pria tua berjubah itu tergerak, penglihatan bagus. Zijin di sebelahnya bertanya-tanya, tidak, kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa di Kabupaten Yunhe ini, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada Six Jueyin Corps yang lahir di Ghost Mother Ridge Gunung Yuncang. Ini juga alasan mengapa lelaki tua berjubah itu tergerak. Belum lagi kota Guangling, di seluruh Kabupaten Yunhe, hampir tidak ada yang tahu rahasia ini. Su Yi berkata dengan ekspresi datar, tidak apa-apa untuk melihat ini, saya bahkan yakin Anda harus datang untuk memetik 6 rumput yin dan bunga matahari ekstrim. Bagaimana Anda tahu? Viola terkejut dan berkata. Ekspresi lelaki tua berjubah itu juga berubah, dan badai melonjak di hatinya. Seorang pemuda yang bertemu di pinggir jalan dapat melihat lukanya dan tujuan perjalanan ini hanya dari penglihatannya. Ini juga mengerikan. Bagaimana aku tahu? Su Yi menggelengkan kepalanya dan menyeringai, gadis, tidakkah kamu tahu bahwa dimanapun, mayat Liu Jueyin menghantui, pasti ada rumput Liu Yin. Ramuan semacam ini sangat dingin dan sangat yin, yang disebut satu-satunya yin tidak tumbuh, dan satu-satunya yang tidak tumbuh, dan di mana 6 rumput yin tumbuh, pasti ada bunga yang sangat tinggi yang menyertainya. Hal ini masuk akal di Kyushu liar. Jelas, Valet terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan tampilan lelaki tua berjubah itu menunjukkan sentuhan kejutan. Di matanya, pria muda jangkung dan kurus di sisi yang berlawanan menambahkan rasa yang tak terduga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.